Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Helmayanti, guru ekonomi SMA Negeri 1 Batang Anai, ingin memberikan bukti karya saya dalam bentuk video pembelajaran bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi siswa saya melalui kerja kelompok. Ide saya ini ingin saya bagikan pada Bapak Ibu guru hebat semua. Semoga dapat menginspirasi karena mudah dipraktekkan dengan fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, berdoa. Indikator ketimpangan pendapatan. Masing-masing kami memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti yang tertulis pada lembaran ini. Setelah kami diskusikan, kami mengambil kesimpulan pada kesimpulan yang pertama akan dibacakan oleh Tio. Kepada Tio dipersilakan. Baik, saya akan membacakan soal nomor 1, yaitu jelaskan makna dari angka tersebut. Rasio Gini adalah koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai 1. Bila rasio Gini terletak antara 0,20 sampai 0,35, maka pemerataan sempurna. Bila nilai rasio Gini terletak antara 0,36 sampai 0,49, maka ketimpangan sedang. Sedangkan berkisar 0,50 sampai 0,7, maka pemerataan sangat timpang. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Ananda Cantika Putri. Kepada Ananda dipersilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari jawaban nomor 2. Indeks Gini perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan dikarenakan oleh yang pertama, pekerjaan masyarakat perkotaan lebih beragam dibandingkan pedesaan. Yang kedua, kesenjangan pendapatan antara mereka yang berhasil dan kurang berhasil biasanya lebih besar di perkotaan. Yang ketiga, ketimpangan kondisi sosial masyarakat, yang dimana di perkotaan ada yang sangat kaya, tetapi ada pula yang sangat miskin, sehingga ada di perkotaan orang yang hidup di kolong jembatan dan di perumahan mewah. Yang keempat, orang dari pedesaan seringkali berpindah ke perkotaan dalam mencari pekerjaan, tetapi tidak mempunyai skill. Yang kelima, biaya hidup yang tinggi, di mana hidup di perkotaan seringkali lebih mahal yang menyebabkan kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Yang keenam, mobilitas sosial yang lebih rendah. Memang di perkotaan lebih menawarkan banyak peluang, tetapi mobilitas sosialnya lebih rendah, yang berarti orang yang lahir dalam kondisi ekonomi yang rendah cenderung dalam kondisi tersebut. Soal nomor 3 akan dibacakan oleh Adit. Kepada Adit dipersilakan. Baik, saya Adit. Saya akan membacakan kesimpulan dari nomor 3 dengan soal mengapa indeks Gini harus dihitung, jelaskan kegunaannya. Indeks Gini harus dihitung karena indeks Gini merupakan alat statistik yang sangat penting untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Kegunaannya yaitu 1. Mengukur ketidaksetaraan, yaitu membantu pemerintah untuk memahami tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu perencanaan sosial dan ekonomi, yaitu jika indeks Gini tinggi, penghitungan indeks Gini tersebut dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan. Yang ketiga yaitu perbandingan antar wilayah yang berguna untuk mengidentifikasi perbedaan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu mengukur kemajuan untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan ketidaksetaraan dalam suatu masyarakat. Akan menanggapi kelompok 2 mengenai soal nomor 4. Kelompok kami menemukan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan nasional, yaitu
Yang pertama, peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas dan merata ke pedesaan. Yang kedua, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Yang ketiga, perlindungan sosial bagi kelompok miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan, dan perumahan. Pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan yang memungkinkan ketimpangan. Selanjutnya itu program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, lalu pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah juga menerapkan pajak dan subsidi, di mana pajak sama rata untuk semua kalangan masyarakat. Rashid Fadilah dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban dari soal nomor 2, yaitu mengapa indeks Gini perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan. Yang pertama yaitu faktor dari jumlah penduduk yang lebih banyak di perkotaan dibandingkan pedesaan. Yang kedua, infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah itu lebih terfokus ke perkotaan, sehingga membuat banyak lapangan kerja yang dihasilkan oleh infrastruktur tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Refleksi kegiatan pembelajaran seperti ini. Menurut saya pribadi, dengan melakukan pembelajaran dan aktivitas seperti ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita, seperti melatih kemampuan literasi dan meningkatkan kemampuan berhitung. Nah, meskipun kita belajar di dalam sebuah kelompok, di sini kita tidak mengandalkan satu orang saja. Kita saling berinteraksi dan mengemukakan pendapat kita sendiri. Dengan belajar seperti ini, kita dapat meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis. Dengan itu, kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dari kelompok saya yaitu dalam pembelajaran seperti ini kita bisa mengeluarkan pendapat masing-masing tanpa terkecuali, dapat meningkatkan kepercayaan diri atas pendapat yang kita buat sendiri, dapat meningkatkan pemikiran kita secara logika, dan dapat menjalin kerjasama dan komunikasi antar sesama anggota kelompok. Refleksi saya ialah bagi saya dengan belajar seperti ini saya bisa mengasah pikiran saya menjadi lebih baik dalam belajar, karena pembelajaran kelompok ini lebih ke individu. Kita dituntut untuk membaca, mencari sendiri pendapat kita dengan yang awalnya saya tidak membaca jadi sering membaca untuk mencari jawabannya. Dan dengan pembelajaran ini saya dituntut untuk percaya diri menyampaikan pendapat saya dengan cara presentasi ke depan. Menurut saya ada refleksi dalam pembelajaran tersebut memang benar-benar harus memakai logika, karena kita harus berkembang dalam pertanyaan maupun jawaban. Kita harus mengasah pemikiran dan memiliki komunikasi antar sesama anggota tersebut. Menurut saya dengan belajar kelompok seperti ini kami dapat mempelajari konsep pendapatan dan juga metode perhitungan yang ada di dalamnya terdapat berbagai komponen. Maka dari itu kami perlu meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis. Dengan belajar kelompok kami bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik dan lebih aktif lagi. Demikianlah paparan video saya tentang mengklik kakak. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu hebat semua. Dengan metode yang sederhana, dapat dilakukan siapa saja dan tetap berpikir aset atau kekuatan dalam mengoptimalkan pembelajaran di kelas agar tetap menggali potensi anak dan menyenangkan. Jika ada kekurangan dalam video ini semata karena kekhilafan saya, untuk itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.